video. Perkenalkan, nama saya Ananda, biasa disapa Yani, program studi pendidikan musik semester 2, STKIP Citra Bakti Ngada. Di video saya ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan berdasarkan mind mapping atau peta pikiran yang sudah saya buat. Sekarang mari kita bersama-sama melihat peta pikiran yang berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, kita lihat di bagian tengah, kepemimpinan pendidikan. Perlu kita ketahui bersama bahwa kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan seseorang dalam memimpin di dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, kita lihat bagian konsep dasar kepemimpinan. Konsep dasar kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam memengaruhi, memberi arahan yang jelas, dan memotivasi orang lain agar mencapai tujuan bersama. Yang berikutnya, mari kita lihat sama-sama karakteristik kepemimpinan pendidikan. Karakteristik kepemimpinan pendidikan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengelola dan mengendalikan lembaga yang telah dihandlenya. Yang kedua, bermusyawarah dan meminta pendapat. Yang ketiga, seorang pemimpin juga dengan karakteristik yang ada harus memiliki sikap yang jujur, dapat dipercaya, tanggung jawab, dan konsisten. Dan yang terakhir, bijak dalam menghadapi segala situasi atau masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk di bagian gaya kepemimpinan pendidikan. Gaya kepemimpinan pendidikan yang didukung oleh seorang pemimpin harus mampu melihat, mengamati, dan memahami keadaan dalam organisasi yang dipimpinnya tersebut. Dalam sebuah organisasi juga, seorang pemimpin memiliki keterampilan kecakapan dan sifat kepemimpinan yang baik. Nah, sekarang mari kita lihat secara bersama-sama beberapa gaya kepemimpinan secara umum dan gaya kepemimpinan dalam pendidikan. Gaya kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, kepemimpinan otokratis. Kepemimpinan otokratis ini diantaranya adalah kepemimpinan yang menganggap organisasinya sebagai milik pribadi, arogan dan tidak mau menerima kritik serta saran dari orang lain, dan perintah paksaan atau ancaman. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis ini diantaranya adalah senang menerima pendapat, menjadikan bawahannya sukses. Ketiga, mengembangkan kapasitas diri sebagai seorang pemimpin. Dan gaya kepemimpinan yang ketiga, kepemimpinan bebas atau free rein leadership. Gaya kepemimpinan bebas ini diantaranya menunjukkan perilaku yang pasif dan menghindari diri dari tanggung jawab. Sekarang kita masuk di bagian gaya kepemimpinan dalam pendidikan. Gaya kepemimpinan dalam pendidikan, di antaranya yang pertama, kepemimpinan instruksional. Kepemimpinan instruksional ini yang pertama, fokus pada proses belajar dan mengajar. Dan yang kedua, memastikan kualitas pembelajarannya berjalan dengan sangat baik. Gaya kepemimpinan pendidikan yang kedua, kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner diantaranya adalah memiliki tujuan dan arah yang jelas untuk masa depan. Yang kedua, mengajak semua warga menuju visi tersebut. Dan gaya kepemimpinan dalam pendidikan yang terakhir adalah kepemimpinan melayani. Kepemimpinan melayani di antaranya pemimpin melayani
bersama. Setelah kita sudah melihat beberapa gaya kepemimpinan dalam pendidikan, dan sekarang marilah kita sama-sama melihat manfaat atau fungsi kepemimpinan dalam pendidikan. Dalam kepemimpinan pendidikan memiliki beberapa fungsi agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Fungsi yang pertama adalah perencanaan. Kenapa dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan perencanaan yang sangat baik? Karena tanpa adanya sebuah perencanaan, tidak mungkin apa yang sudah kita rancang dapat dijalankan dengan sangat baik. Makanya sangat diperlukan perencanaan atau planning. Fungsi yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Fungsi yang ketiga, pengarahan atau directing. Dan fungsi yang keempat, motivasi, pengawasan, evaluasi, dan mengukur kinerja kerja. Setelah kita melihat bersama-sama fungsi dari kepemimpinan pendidikan, sekarang kita lihat di bagian tujuan kepemimpinan pendidikan. Tujuan kepemimpinan pendidikan yang pertama, mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menjaga kekompakan kelompok dan mengembangkan potensi yang ada. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Dan yang terakhir, mendorong inovasi dalam pembelajaran. Nah, sekarang setelah kita melihat mind mapping yang berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan, dapat diambil kesimpulannya bahwa kepemimpinan pendidikan sangatlah penting dalam mengatur, mengarahkan, dan mencapai tujuan bersama agar menjadi lebih baik dan berkualitas. Demikian penjelasan singkat tentang kepemimpinan pendidikan. Sekian dan terima kasih.